Pagi. Selamat pagi. Pagi. Ya. Ya, silakan. Bersiap. Berdoa. Berdoa selesai. Karena tadi habis istirahat kalian ya, saya mau kalian fokus kembali ya. Kalian udah kenyang? Sudah. Ya, sudah sarapan? Sudah. Ya, oke, pasti energinya bakal terisi gitu ya. Nah, sekarang saya mau ice breaking dulu sebelum kita mulai. Ice breakingnya ya. Kenapa? Cukup 3 aba-aba ya. Yang pertama saya akan mengucapkan kata halo, kalian bilang hai ya. Lalu saya bilang hai, kalian bilang halo ya. Lalu kalau misalkan saya bilang hola, kalian tepuk tangan ya. Tepuk tangan 3 kali. Paham? Paham. Oke. Halo. Saya coba nunjuk satu orang kali ya. Yang saya tunjuk, tolong menjawab ya ice breaking saya. Hai. Halo. Ayo fokus. Yang saya tunjuk, kalau nggak bisa maju ke depan. Ayo.
Ya, dengan sama depan. Halo. Hai. Oke, lanjut. Hai, halo. Hai. Hai, halo. Fokus ya. Jadi lo fokus. Ya, ada yang dipikirin ya. Oke, kita bareng-bareng sekali lagi ya. Siap. Kita bareng-bareng sekali lagi. Halo, hai. Hai, halo. Halo, hai. Hai, halo. Halo, hai, halo. Halo, hai, hola. Oke, terima kasih ya. Sepertinya kita cukup. Nah, sekarang saya mau absen ya. Saya mau absen kehadiran kalian pada hari ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 kali 2. 3. Jumlah siswa 39. Siapa aja yang nggak hadir hari ini? Ririn, Ariel. Ririn kenapa? Sakit. Ririn sakit. Ariel Ririn. izin. Ada suratnya? Ya. Siapa lagi? Jumlah 39. Di sini ada 36. Satu lagi siapa? Randy. Kenapa? Randy sakit. Ririn sakit. Oke. Ya, keterangannya kenapa? Ririn sakit. Sakit. Oke. Teman kalian yang sakit, mari kita doakan agar cepat sehat dan sehat kembali. Yang izin ada acara, ya semoga dilancarkan acaranya. Oke. Nah, sebelumnya ya, ini saya ingin memperkenalkan ya, karena pada saat hari ini ya saya melaksanakan kuliah PPG ya, kuliah PPG di Universitas Negeri Makassar, gitu ya. Nah ini adalah ya dosen-dosen saya ya yang sudah berpengalaman. Yang pertama adalah Ibu Ani Padadia ya sebagai dosen pembimbing saya, lalu dosen Pamong ya. Kalau di kelas namanya itu bisa dibilang wali kelas, gitu ya. Itu ada Ibu Siti Suryani, gitu ya. Nah, untuk materi kita hari ini adalah manajemen produksi siaran program televisi. Ya. Tujuan pembelajarannya. Ya, yang pertama, menjelaskan manajemen produksi siaran program televisi dengan menggunakan kata-kata sendiri atau menceritakan fenomena ya dalam keseharian tentang manajemen produksi program televisi dengan benar. Lalu yang kedua, menjelaskan sifat dan karakteristik manajemen produksi dan siaran program televisi yang tepat. Lalu yang ketiga, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang manajemen produksi dan siaran program televisi secara efektif. Gitu ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Sumber informasi. Ada lagi? Ada lagi? Berita, sumber informasi. Terus apa? Oke, baris sini coba. Nggak ada yang tahu? Ada lagi selain berita, sumber informasi? Sudah itu aja ya. Oke, yang kedua, pernahkah kamu ya? Kamu mengetahui proses manajemen produksi atau siaran program tersebut? Pernah tahu atau enggak? Pernah, ya.
Biasanya kalau misalkan program-program acara ada behind the scene, atau kalau sekarang lebih banyak di-upload di YouTube atau sosial medianya, gitu ya. Lalu yang ketiga, manajemen produksi dan siaran program yang memiliki nilai berita itu sendiri, gitu ya. Jadi segala program itu ada nilai berita, ada nilai informasinya, ya, bisa disampaikan melalui program siaran tersebut. Nah, selanjutnya manajemen produksi, yaitu semua kegiatan, aktivitas atau proses pembuatan produksi program televisi, video sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lanjut, merancang dan mendesain program acara televisi. Jadi merancang nggak sembarangan bikin program, ya. Jadi harus ada apanya? Prosesnya, ya. Yaitu merumuskan, menyusun bentuk, cara teknik perwujudan program acara itu sendiri. Step by step, ya. Oke, selanjutnya merancang desain jadwal produksi, menyusun, menetapkan, mengatur waktu yang diperlukan untuk melaksanakan proses acara televisi itu sendiri, gitu ya. Selanjutnya, merancang desain budget anggaran, ya. Setiap kegiatan tidak terlepas dari anggaran, ya. Menyusun, merumuskan biaya yang diperlukan untuk kegiatan suatu program produksi atau acara. Selanjutnya, merancang produk acara TV, ya, merumuskan pesan. Jadi nggak sembarang program itu bisa dibuat, ya, harus ada tujuannya. Sama halnya kalian belajar, ya, belajar ini harus ada tujuannya, ke arah mana. Lalu bentuk, ya, bentuknya seperti apa? Apakah dia variety show, apakah hanya informasi saja, apakah talk show, ya, atau podcast. Nah, sekarang banyak tuh podcast, ya. Lalu teknik perwujudan shoot serta storyboard. Maksudnya storyboard itu step by stepnya, itu ya, step by step yang dilalui, gitu ya. Nah, selanjutnya merancang, mendesain produk, ya, TV atau film. Yang pertama, melakukan analisa skenario, ya, alurnya mau kemana ini, ya, ceritanya mau kemana, gitu. Kalau misalkan ngebahas masalah masakan, ya harus ke masakan, ya, menyesuaikan. Kalau misalkan kondisinya mau Idul Fitri atau Lebaran, ya, harus menyesuaikan, ya, mulai dari konsep, terus tata panggung, background, ya, bahkan sampai busana itu harus menyesuaikan. Terus menyusun breakdown skenario, ya, breakdown skenario atau urutan, ya, scene atau urutan gambarnya nanti. Terus survei atau hunting. Nah, sebelum melaksanakan program, ya, harus disurvei dulu. Sama hari kalian mau masuk sekolah sini pasti survei dulu, iya apa enggak? Iya, survei atau hunting, ya, mencari informasi, ya, mencari informasi. Jadi bagaimana informasi baiknya sekolah ini, informasi buruknya sekolah ini, gitu ya. Lalu menyusun director shoot atau shooting script, ya, ini membagikan tugas-tugasnya. Ya, lalu menyusun teknik perwujudan shoot atau floor plan, lalu membuat storyboard, gitu ya. Ini adalah salah satu tahapan untuk membuat suatu program produksi acara. Tujuan pembuatan program untuk menyampaikan pesan, gagasan, ide, atau konsep kepada penonton melalui produk TV atau film, gitu ya. Lalu untuk pesannya, dari sebuah program TV adalah pesan yang diterima penonton setelah melihat program acara tersebut.
Ya, kalau misalkan acara donasi, acara amal, ada rasa empati, ya, oh pengen bantu gitu ya. Terus ada momen di saat misalkan acara tersebut, ya, entah itu lagi senang, lagi gembira, lagi sedih, ya, itu pasti akan, ya, tercipta, ya, suasana-suasana tersebut, gitu ya. Lalu pesan yang dilihat atau disimak dari seluruh produk TV atau film, ya, akumulatif pesan yang ada dalam scene itu adalah kan, silakan cari kelompoknya, ayo cari kelompoknya mana? 5 orang. Kalau yang udah depan belakang, terus satu orang geser ke depan. Ayo. Meja sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 orang pindah ke kelompok mana? 2 orang. Ini 5. 2 orang. Nela mana? Nela mana? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Udah nih 5. Nela sini Nela. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1 Naila di sini. 1 Rupiah belakang. Ayo. Sini nih Naila. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti Naila yang geser ke sana. Ya, sudah terbentuk kelompoknya. Oke, di sini saya akan memberikan lembar kerja kalian, ya, ditulis nama kelompoknya, terus nanti saya akan memberikan linknya. Dan nanti akan dipresentasikan, ya. Oke, silakan ditulis untuk ditulis untuk nama kelompoknya. Nah, untuk linknya ini silakan kalian barcode, ya, terserah. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada kurang lebih 12 berita. Silakan kalian barcode. Untuk beritanya berbeda-beda itu, ya. Jadi kalian cukup 1 berita aja, ya, 1 berita saja, dan kalian cari informasi di, ya, di link yang lain. Boleh, silakan. Tes. Pesawat latihan. Ya.
Alt TV. Gak apa-apa, itu sama gak apa-apa. Juga ngapain? Gimana Wi? Belakang tangan siapa yang mau menyampaikan pasar Pak? Yang siapa? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, atau 8? Ya, sama. Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Scan barcode juga ya? Bukan. Scan salah satu ya. Pak, ini scan di nanti informasi berikutnya silakan kalian cari di cari di Google. Jangan di zoom, Fikri. Sejak namanya itu apa aja? Apa? Tentang apa? Baca. Itu tahu apaan? Perang Israel. Israel. Ah, serangan Israel. Tentang apa? Rohingya. Nama channelnya ditulis. Apa? Nama channelnya ditulis. Nama apa? Channel. Isi beritanya ditulis. Harus gitu. Udah. Itu YouTube ya. Nama channelnya. Jadi kalian tulis nama beritanya, ya, lalu tulis channelnya atau Udah gua aja. Panik banget maju aja. Yoga ngapain sih? Yoga mau take siapa? Tuh gue yang bawa. Bacot naik apa naik? Capek ngapain Sih, Putih Godit, sumpah ada berisik. Dari tadi ngomong ke orang ngomong sendiri Mau di banyak ya? Sambil ringan.
Bunga. Ya, tulis. Teks berikutnya. Bentar. Jurnalis itu. Kela minta tisu dong, Kela. Jurnalis itu. Ya, betul. Gue yang suruh buka apa lagi? Media. Bagus. Sama cewek ya? Ya berapa?
Budak, dipegang budak. Ya, 15 menit lagi ya. 15 menit lagi. Kalau yang kesulitan, tanya aja. Oke, untuk kelompoknya saya tunjukkan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Ya, 3 kelompok. Kalau ada yang bisa, silakan kita silakan Oke, untuk kelompoknya saya tunjukkan ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Ya, 3 kelompok. Ya. Kalau ada yang kesulitan, silakan ditanyakan. Ya, kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Masa kira Ya Allah. 10 menit lagi. Ya. Nanti kita presentasikan di depan. Dan 10 menit lagi nampak ibu nampak. Cari kita solusi ya. Jawabannya di sini. Coy, ya tutup buka dong coy. Lalu kenapa? Sepuluh menit lagi. Ya. Nanti bisa presentasikan di depan. Ya, 10 menit lagi. Nampak ibu nampak.
Jawabannya di sini. Iya di sini. Di sini aja. Pak, solusinya gimana sih, Pak? Kenapa? Solusinya cari di googling boleh. Jadi nggak harus terpaku sama link yang saya kasih ya. Jadi link yang saya kasih itu hanya berita awal, referensinya. Ini ada 12, di sini ada 8 kelompok, ya. Boleh diambil misalkan apa nih? Tidak harimau. Boleh diambil misalkan apa nih? Tidak harimau atau stunting, ya boleh. Nah, ini informasinya sudah secara menyeluruh. Solusinya kemana? Boleh cari di link yang lain, ya. Sesuai dari googling yang kalian cari, ya. Jadi nggak harus terpaku di sini. Silakan. Ini saya hanya referensi awal aja. Pak, saya mau bikin, Pak. Oke, saya akan mulai ya, mengambil nilai semuanya. Ya, waktunya sudah selesai. Kita mulai presentasinya. Kita mulai tentang MUI. Ada kelompok pertama yang mau menyampaikan. Dibantu MUI. Saya kelompok 4 ingin membacakan jurnal berita dari channel Maka PDI Official. Isi berita judulnya Jurnal Israel Bongkar Kebohongan. Nama kelompoknya siapa aja? Misalnya kita pernah terakhir bisa tarik ya. Ini disebut lagi sekian apa? Lalu masih ada bertiga dengan jurnal Israel Bongkar Kebohongan Teroris. Jumlah antara tewas 2.985 bukan 371 jiwa. Isi berita PM Israel Benjamin menyatui kembali mengenai ancaman pemerintahan Netanyahu dinilai menyembuhkan jumlah korban tewas tentara Israel yang telah melawan Hamas di Gaza, di mana saat ini total tentara Israel dan tewas dalam perang sudah telah mencapai 2.985. Halo. Prajurit pemerintahan Israel merilis jumlah korban tewas dari pihak Israel. Artinya sebanyak 371 orang sejak puncaknya konflik Gaza. Namun seorang jurnalis Israel itu mengancam karena melibatkan Israel dalam perang jumlah tentara kita yang tidak pernah dari.
kalau lebih gue kan kebanyakan berbagi ini. Nama kelompok Ali Puro, Andri, Mahir, Daniel, jawaban sumber internet Indonesia pelihara secara ilegal seorang penjaga rumah dewan tentang harimau meninggalnya. Yang bener dong ngomongnya. Seorang penjaga rumah yang dikhawatirkan harimau tersebut tewas diduga tentang harimau secara tinggi BKNDA Kalimantan Timur tersebut pelihara secara ilegal. Sabtu sore seorang pekerja orang meninggal dunia dalam perjalanan sakit. Solusi jangan melihara harimau dan tidak melihara hewan bukan di dalam rumah apalagi ilegal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Dua. Oke, silakan. Ini kelompok 4 ini gampang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang mendapatkan KPD yang dibuat oleh kelompok 2. Nama anggota Habibi, Sania, Salsabila, Seril, dan Nada. Channel official. Nah, Yaman, Lebanon hingga Syria menjalani Israel bersamaan. Isi berita, hari ini wilayah penduduk Israel diserang. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa konflik Palestina Israel bukan dipandang sebagai isu agama, melainkan murni dianggap sebagai isu kemanusiaan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 2, kasih prosedur dulu. Ya, silakan. Belum dibalas soalnya. Oke, kelompok 2 silakan mulai. hendak berlabuh di desa oleh Madon pada Kamis 19 warga membeli makanan pada para pengungsi lalu meminta mereka kembali ke kapal. Kita perlu berkoordinasi lokasinya satu saksinya termasuk anak dan balita perempuan sempat berlari di Aceh Utara selama beberapa jam. Mereka mengaku sudah terbayar sama yang bukan dari camp pengungsian. Oke, selanjutnya kelompok 1. Oke, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 dari anggota kelompok ada Siti Komisa, Aulia, Mariam, dan Syafira. Saya ingin membacakan nama channel dari TV One beritanya imbalan Jabar ke masyarakat soal produk Israel. Beritanya supermarket di Tanjung Pinang, Sofian Wardana mengatakan ritual ini dilakukan setelah warga warga desa Sari Kecamatan Rencana Bukupur Kabupaten Bogor ini mengurangi pembelian produk dari Israel, mengurangi pemakaian dan penggunaan produk dari Israel. Ia dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kasih prosedur kelompok 1. Ini lanjut kelompok berapa? 6. Ya, kelompok 6. Silakan. Sabun. Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan cerita tentang sumur luap hingga banjir rumah pemilik. Bisa fenomena alam terjadi di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebuah sumur milik warga menyebur air yang deras hingga melebur dan mengakibatkan rumah pemilik warga kebanjiran. Lubang sumur yang tiba-tiba menyebur air yang cukup deras ini menjadi tontonan warga dan hingga kini belum diketahui apa sebetulnya penyebab pasti sumur tersebut menyemburkan air yang cukup deras. Warga desa Purwasabang di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dibuat geger dengan fenomena aneh yaitu sumur milik warga menyembur air. Seorang warga bernama Pusbapun Asana ini tiba-tiba menyemburkan air yang cukup deras dari dalam sumur pada Kamis. Tiba-tiba menyemburkan air yang cukup deras. Ya, dari kami Oke, kasih prosedur kelompok 4. Oke, kelompok penerangnya belum. Dua lagi ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kamu dari kelompok 8. Nama kelompok Depa, kelompok Kau, dan saya ketua kelompok 4. Saya akan membacakan berita dari bawah UI Jabar soal supermarket atau lain yang berganda yang membuat semua produk senilai komersial. Produk ini ditarik dan supermarket tersebut rata-rata produk menonton dan display ini menjadi produk biasanya ini ada dijual di supermarket atau lain dikarenakan produk tersebut mendukung demokrasi Israel. Untuk itu memakai sampai penyebabnya saya bertanya mengatakan hal ini telah mengikuti memanfaatkan oleh produk yang menggunakan Israel haram untuk meminjam. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kasih lagi untuk kelompok selanjutnya, kelompok terakhir. Ayo. Ya, mohon didengarkan. Ya, kelompok terakhir. Ya, silakan. Dengerin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marboy. Video akan rampok dan tidak mengulangi menilainya. Dipepet oleh bintang emas. Mereka meminta supaya segala seniman dan atau yang berkurang dengan Oke. Ya, terima kasih. Silakan duduk. Kasih
Nah, untuk selanjutnya ini adalah refleksi pelajaran kita pada hari ini. Ya. Apa yang membuat kamu tertarik pada saat pelajaran hari ini? Apa? Silakan ditulis di LKPD-nya. Ya. Lalu apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Penting. Ya, sesuai dengan berita yang kalian pilih, ya. Yang dipilih per kelompok tadi. Terus apa yang ingin dipelajari lebih lanjut? Terus apa yang membuat tertarik saat belajar tadi? Dan bagaimana cara kamu menunjukkan bahwa kamu memahami materi pelajaran hari ini? Silakan sambil kalian menulis itu, ya. Saya akan menyiapkan, ya, ada kuisis sebelum kita selesaikan pelajaran kali ini, ya. Nah, untuk linknya silakan join myquiz.com dan nomornya 131069 131-069. Sudah ada yang berapa orang nih join? Hah? Enggak ada. Silakan. Yang sudah join. Mana ini? Mana? Linknya joinmyquiz.com. Joinmyquiz.com. Ya, di browser kalian joinmyquiz.com. Kalau sudah keluar, sudah masuk, silakan masukkan kode, ya, kode BIM-nya atau kode bisnisnya 131069. Mana boleh masuk nih? Link, Pak. Ya. Nah, sudah ada 3 orang ya. Nah, 2. Rasya Yusuf. Ria. 3. Oke, selanjutnya. Wah, emang di grup ini? Boleh. Dari mana? Enggak ada nih. Habibi, Tania. Nah, 5 partisipan. Kuisis. Mana lagi? Lalu klik, Pak. Kuisis. Join kuisis. Ya, lama. Daniel. Join guys, join lagi ya. Wizis tulis di Google. joinmyquiz.com. Ya, Peri, Aulia, Salmila. Iya. Beda ada gue. Oh, digabungin, Pak. Ya. Muhammad Ihsan. Mana lagi? Dapat. Link, Pak. Iya, lagi itu. Nicole.
Lihat mungkin. Masalah riset gas pak gas. Ibu-ibu apa gimana? DKI Jakarta saya. Nah, kalian bisa melihat di HP kalian ya. Oke, untuk teks berita. Ya. Nah, ini pengertiannya. Ya, pengertian dari teks berita dari KBBI, kabar, cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Seperti tadi ya, berita yang kalian cari ya, informasinya. Lalu fungsi dari berita tersebut. Yang pertama, fungsi teks berita. A. A. Ya, jaringan itu. Lalu menambah wawasan. Dan yang terakhir sebagai pelajaran hidup ya. Fungsi berita. Ciri teks berita faktual berdasarkan atas kejadian yang sebenarnya. Aktual sesuai yang sedang hangat dibicarakan atau terkini atau terupdate ya. Unik dan menarik. Seimbang, yaitu bersifat netral atau tidak memihak. Ya, jadi tidak memihak siapapun. Komunikatif dan mudah dipahami oleh semua orang. Unsur teks berita itu ada rumusnya, ya rumusnya adik Simba. Adik si Mbak. Ya pertama, what apa kejadian atau peristiwa yang diberitakan. Yang kedua, di mana, where, ya tempat kejadian, kapan, waktu kejadian, siapa, mengapa, ya mengapa, memuat alasan, sebab, akibat. Dan yang terakhir, bagaimana menjelaskan proses terjadinya peristiwa. Ya, ini ada di pelajaran bahasa juga. Bahkan di setiap pelajaran pun ada 5W1H. Ya. Tapi kalau misalkan rumusnya adik si Mbak. Meringkas teks yang pertama, mencermati naskah. Lalu yang kedua, mencatat gagasan, ya yang tadi adik Simba. Terus ketiga, membuat reproduksi, yaitu dengan menyusun kembali suatu karangan. Jadi kata-kata yang sudah dibuat jadi disusun kembali dan menjadi bahan pertanyaan. Keempat, tambahan yang harus kita cermati, ya. Selanjutnya, oke, selanjutnya kita mulai. Silakan di gadget kalian masing-masing.
waktunya. Ayo, time up. Leader. Bos. Coba diganti. Nah, ini Lama nih. ya jawaban yang paling banyak faktual berdasarkan atas kejadian yang sebenarnya. Ya. Belum dingin Becky. Lo nih belum isi lagi. Next. Ya. Jadi jawaban terbanyak adalah faktual berdasarkan atas kejadian yang sebenarnya atau dalam percaya. Ya. Ini Mas, siapa nih yang jawab? Kayak lu nggak caper aja. Menyampaikan dalam bentuk deskriptif nih. Oh, ada faktor. Radit. Ya. Radit tuh, Radit sama Daniel. Oke, lanjut. Ya, lanjut tahap berikutnya. Bisa banyak lah untuk menjawab pertanyaan. Belum dimulai. Oke, silakan. Nah, mau bang. Perhatikan langkah-langkah berikut. Ya. Tulis nomor 2. Lengkap peristiwa kejadian dan data informasi penting. Bagian tanya pada dari 32 orang baru 3 orang yang menjawab, 4 orang yang selesai menjawab. 5, 6, Lu sabar. 7, 6, 5, 4. Time up. Oke. Ya. Waktunya habis. Oke, jawaban Bener. paling banyak adalah Bener jawabannya cuma cara nulisnya doang. awal. Ini 8 doang yang jawab. Saya salah semua ini. Salah tulisnya doang. Salah. Ya, salah semua. Oke, lanjut. Ya, masih ada 2 lagi. Masih ada 2 pertanyaan lagi. apa nih? Nah, pengantar berita adalah Pengertian berita. Oke. Jelaskan pengertian berita. Pengertian berita. Ya, baru 1. Berita adalah bersifat faktual atau fakta yang sedang terjadi terkini. Rania sama ini, ya. Tapi kan jauh. Alah. Ayo, menurut kalian. Ini gimana? Gini ya? penghibur. Di mana ada aja. Gua dari sini ya.
Tiga salah kan? Hah? Tiga salah di sini. Nggak tahu lah. Ada aja. Ya udah, saya pinjarin. Sama Ami, Pak. Bentar, jangan hilang. Bentar. Sama aja kan, Pak. Woi, Oke. Sudah ada berapa orang yang jawab? Saya udah jawab, Pak. 19. Belum ada gambarnya. 19 orang. Sisanya mana? Palingan Google dulu. Sisanya mana? Ini Sania Pak. Baru itu lagi mana? Mana sisanya? Babinya. Sini dulu. 20 ya tuh panjang Google tuh dari Google. Jadi gue yang tadi itu dipoto tuh yang tadi bapak kasih. Yang paling lagi. Ye. Sama. Kayak enggak. Baca-baca fisik. Ngomong. Ya ini referensi kalian ya. Ya, belum Pak. Gigit ibu aja sih bisa. Dulu nih. Ya, kalau nih, Koneksi. Ada Itu di depan kita kalau yang belakang sih tipis Pak. Naik. Pan bingung kita harus ketemu gue. Oh gitu. Pakai Dit. gitu mah. Gitu mah. Sudah berapa orang? Minimal Mana enggak? Ya waktu masih berjalan terus ya. Berjalan. Skip. Oke, saya kirim pertanyaannya. Aman Pak. Alton. Ya, ini untuk ya pernyataan dari kalian. Ya, berarti Yusuf goblok kayaknya. Eni Nur Kusniati Muhammad Nur. Masih ada satu pertanyaan lagi. Ya, satu pertanyaan lagi. Setelah itu nanti kita selesaikan pertemuan kita pada hari ini. Tapi harus hilang. Lihat gadget kalian kembali. Satu pertanyaan lagi. Makasih banyak. Ecer sekali. Fungsi bahasa Indonesia masalah. Pemersatu bangsa. Ayo waktunya sikat. Ini Allah. Waktunya sikat. Yang paling banyak menjawab bahasa resmi negara Indonesia. Ya, terus yang kedua bahasa sebagai alat komunikasi. Ya, presentasinya, terus identitas negara dan terakhir alat pemersatu bangsa. Ya. Oke, terima kasih untuk
greeting lagi. Ya. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Halo. Oke, terima kasih. Satu lagi kita yel-yel sekolah kita. Masih pada ingat yel-yelnya? Masih. Masih pada ingat? Ya, yel-yelnya masih ingat? Ya, Siap gak? Mau 3 apa 4? kita mulai yel-yelnya. Yel-yel SMK Muhammadiyah Pak. Bisa. Habis. SMK? Habis. SMK Muhan? Siap yang bisa wirausaha sukses. Oke, sebelum kita akhiri kita berdoa kembali. Silakan Rania, doanya. Nampang cuk. Assalamualaikum. Selesai. Memberi salam. Salam.